dan sebelas. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mantimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bunda, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akulah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya itu, mohon maaf, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Demikian bacaan firman Tuhan. Selanjutnya, Bu Sarma. Pak Paul lagi ngomong, tapi nggak ada suaranya, Pak Paul. Lanjut aja Bu Sarma, silakan. Ya. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya.
Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hejerot, dan mereka tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Iya, haleluya. Kita akan membaca Lukas 12 ayat 13 sampai 21 karena Pak Harto nggak ada, Pak HM Twin ya. Pak HM Twin silakan membacakannya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan selalu berdiakonia dan bermarturia. Ya, kemarin ada Banyulan, sore-sore malam-malam sengaja saya tahan supaya ini ya, supaya buat rame-rame, buat hiburan kita. Nah, bahwa diakonia itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, ya memang saya baca komentar-komentarnya ngekek-ngekek saya ya. Memang sengaja ya saya tahan kemarin karena ada orang bilang diakonia ngasih makan itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi kalau Anda lihat pengalaman padang gurun ini ya itu lagi cerita bahwa Allah memberi contoh kepada kita. Selama 40 tahun orang Israel itu dikasih makan. Ya, sebagai perantau, sebagai musafir di padang gurun 40 tahun, dikasih makan, enggak cuma dikasih makan mana, tapi dikasih makan daging juga. Luar biasa ya Allah kita itu luar biasa. Makanya kalau Anda lewat padang gurun itu ya, kalau Anda sedang masuk dalam kehidupan padang gurun, itu tadi Anda jangan takut. Jangan takut, saya ngalamin padang gurun itu ya. Sebenarnya kalau kita mau flashback ya, saya itu ya istilahnya kalau orang itu ya secara manusiawi kita kok nyesel-nyesel, kenapa saya responnya salah ya di padang gurun. Jadi kami orang bilang waduh Pak Paul cuma 4 tahun, saya 40 tahun Pak. Iya tapi buat saya lama 4 tahun itu karena konyol sekali ya, kesalahan yang saya lakukan itu kesalahan konyol banget. Saya nyakiti banyak orang ya, bahkan saudara-saudara saya sendiri, kakak saya sendiri saya sakiti. Ya semua saya sakiti semua. Sehingga merusak semua hubungan ya, merusak semua hubungan kami. Nah, kenapa? Karena respon di padang gurunnya saya salah. Anak-anak saya sedih, istri saya sedih, semua ya karena saya melewati padang gurunnya dengan respon yang salah. Tapi kalau kita tengok di padang gurun, apa sih yang ditakutkan di padang gurun? Nggak ada loh, karena Tuhan beserta. Karena Tuhan beserta di padang gurun. Kalau respon kita benar di padang gurun itu, nggak perlu takut. Stay cool aja, tenang. Makan pasti ada, ya berkat itu pasti ada. Tidak akan dibiarkan, memang kita melewati padang gurun yang gersang tanpa ada kepastian kapan selesainya. Tapi percaya, nggak selesai, pasti akan selesai. Tapi responnya makin salah, kita makin diputar-putar di padang gurun itu. Macam masuk labirin, nggak bisa keluar. Ya. Nggak bisa keluar. Kami masuk padang gurun, wah kita yang bikin panik kan nggak bisa keluar. Kapan mau keluar ini? Bikin apa saja nggak tambah benar, tambah salah, tambah jeblos, ya kan? Akhirnya kita saling salah menyalahkan, ya suami istri kita saling salah menyalahkan. Akhirnya kita saling membantai, kita bersungut-sungut. Dan yang konyolnya, waktu berkat itu datang, kita bukannya mengucap syukur, malah berantem gara-gara berkat itu datang. Berkat itu nggak jadi berkat, malah menjadi laknat. Ya. Berkatnya itu nggak menjadi berkat, tapi menjadi laknat. Bertengkar kita di padang gurun. Kenapa? Karena respon hati kita salah, nggak benar. Respon hati kita itu tamak, serakah, penuh dengan hawa nafsu. Di padang gurun itulah kita dikeluarkan semua. Ya, keserakahan, ketamakan, semua sisi jahat hidup kita itu dikeluarkan di padang gurun. Dan Anda harus sadari, nggak mungkin nggak keluar. Pasti keluar sisi jahat hidupmu. Begitu kita sadar, kita langsung datang sama Tuhan. Harus akuin, jangan gengsi. Supaya padang gurunnya cepat selesai. Tapi kalau Anda tidak mengakui sifat jahat tamak Anda, dan selalu berdalih, oh saya begini kan karena ini. Ending padang gurun saya itu, endingnya itu, maksudnya mau ending gitu ya. Saya dikasih film, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya ngeliat film. Ya 4 kali saya ngeliat film. Film yang pertama saya ada ngeliat orang dari bayi itu ya, dari bayi lagi diajak nyanyi sama ibunya, diajak nyanyi. Terus pakai baju kebalik, terus tawa-tawa, ngek-ngek. Ya terus sampai besar. Saya bilang, wah ini orang geblek bener ini orang hidupnya kok ngawur.
Terus dapat penglihatan yang kedua, saudara. Penglihatannya sama persis. Sama persis. Dan saya lihat lagi. Loh, itu kayak orang ini nih. Saya, wah ini orang ini nih, orang itu. Saya nyala-nyalain. Saya bilang, wah ini masuk orang ini, orang jahat. Pendeta ini jahat, lebih jahat daripada orang. Saya banding-bandingin gitu ya. Orang ini lebih jahat dari ini, apa-apa dong. Saya bilang begitu kan. Ketika filmnya sama, saya ngelihat lagi. Ya, saya ngelihat sama lagi. Terus saya baru nyadar, orang yang saya lihat itu ternyata saya. Ya, itu saya dari bayi itu saya ngelihat ya. Film hidup sekali. Saya ngelihat kebusukannya saya, kebongkar semua, sifat-sifat semua. Wow, saya marah sekali. Saya marah. Orang kalau, nah itu tadi ya. Nah itu tadi. Nah, kalau orang buta dibilangin buta, orang marah kan. Dasar picek kowe, kan marah kan. Ya kemarin ya Daud itu ngomong. Orang Cina dibilang Cina kowe, marah. Ya kan. Kalau saya dibilangin Cina kowe nggak marah. Tapi begitu orang bilang kayak Cina lole, ya Cina lole, komunis, saya baru marah. Nanti ngomong nggak benar, tapi kalau bilang Cina, dibilang Cina, emang saya Cina. Ayah saya ngajarin kalau dibilang Cina, ya nggak usah marah, memang kamu Cina kok. Gitu ya, nggak usah marah. Orang Irian, dasar Papua kau, nggak usah marah. Ya orang Jawa, dasar Jawa, nggak usah marah. Tapi kalau kita begitu diomongin dengan stereotip yang tidak baik, nah itu memang orang bisa marah. Tapi memang pada umumnya orang, kalau dikasih tahu buta dibilang buta atau orang timpang dibilang timpang, ya orang tuli dibilang tuli, memang marah, memang tersinggung karena dia tahu dia kekurangan itu. Nah, itu sama ya, kita kalau ditunjukkan dosanya kita nggak tambah tobat sama marah, ya kayak tetangganya Bu Vivin itu dikasih tahu kesalahan nabinya malah marah, ya kan? Malah marah ngamuk malah begitulah ya, kayak saya marah dikasih tahu dosa-dosanya waktu di film itu kan. Oh saya ngamuk, iya itu aku Tuhan. So what? Semua juga begitu. Pendeta itu nggak lebih baik dari saya. Ini kan saya gini juga karena pendeta ini, karena pendeta itu, karena ini, karena itu. Saya bilang begitu. Yang keempat diputar lagi saudara. Yang keempat itu saya langsung Tuhan, itu aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku memang menjijikkan. Yang keempat ini Tuhan nunggu respon saya yang terakhir ini. Tuhan itu aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, waktu yang keempat itu, begitu respon saya sudah benar, padang gurun itu tambah berhenti nggak? Enggak, tambah edan. Karena ngulangin semua dari awal diulangin lagi kan. Tapi cuma tinggal setahun. Padang gurun tinggal setahun itu respon kami baik. Responnya benar, memang tidak karu-karuan, padang gurun gersang segala macam. Tapi Tuhan selalu sediakan makanan. Kan kami tidak tidur di emperan. Tuhan itu janji Tuhan itu ada berkat itu. Ya, Tuhan janjikan ada berkat. Tapi masalahnya yang kita lagi mau cerita di padang gurun ini, betapa sifat-sifat serakah kita, ketamakan kita, hawa nafsu kita yang keluar itu, dan kita tidak peduli. Makanya tambah lama diputar-putar di sudut padang gurun, tidak kelar-kelar. Tidak selesai-selesai. Ya, tidak selesai-selesai. Kata kelar itu ternyata bahasa Jerman, bahasa Belanda kelar gitu ya. Alles klar, gitu, kelar, nggak kelar-kelar. Saya dulu nggak kelar-kelar, begitu orang Jerman bilang alles klar, saya baru ngerti alles klar beres, gitu loh. Oh alles klar semua beres, saya baru ngerti itu alles klar. Nggak selesai-selesai, ya. Nah, itulah padang gurun kita. Ketika kita nggak mau meresponi dengan cepat, ketamakan kita sudah dibongkar sama Tuhan. Sebenarnya kan dipancing dengan burung puyuh itu tadi kan. Wah langsung kita, nafsu keluar semua. Ya, nafsu kita, keserakahan kita keluar semua. Biayapan gitu, peder. Wah, diberkati kita malah gugup bingung. Rempong, tak karu-karuan. Karena biasanya nggak ada berkat, biasanya makin ruwet, tiba-tiba ada berkat. Wah, kejam-kejam kita diberkati. Ketamakan kita keluar, keserakahan kita keluar, kejahatan kita keluar. Ya, di padang gurun itu berkat itu nggak nambah bikin bener, nambah bikin kita keluar watak aslinya.
berkat bikin kita nambah kuat watak aslinya, nggak ada berkat kekeringan pun membuat kita watak lu aslinya keluar. Di padang gurun itulah tempatnya. Ya, jadi Anda nikmati kalau lagi padang gurun, diamati, dicatat. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, catat. Ya, kalau Anda sudah mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini, yang kemarin, mulai catat kapan itu datang. Dan Anda ingat-ingat, nanti akan terjadi. Ya, Anda diberkati, jaga hatimu. Makanya di padang gurun, ya, Tuhan ajarkan tentang mengubur keserakahan. Ya, kata kiprot hata awaf itu artinya kuburan keserakahan. Ya, di padang gurun itu Tuhan mau supaya segala kerasakan hawa nafsu kita itu dikuburkan, dinampakkan dan dibongkar dan dibereskan. Ya, nah, Lukas 12 tadi ada cerita ya, yang dibaca tadi. Nah, sebentar, sebelum kita masuk Lukas 12, saya mau cerita, saya mau tunjukkan ke Anda, ya, seperti apakah burung puyuh itu ya, seperti apakah banyaknya burung puyuh itu, supaya Anda bisa membayangkan betapa berkat itu berkat yang luar biasa ya. Tetapi ya itu tadi, orang itu kalau lagi di padang gurun, ya itu tadi ya, kalau orang lagi di padang gurun, nggak bisa mengatasi. Nah, dan Tuhan ajari kita, supaya kita bisa lihat keserakahan kita. Karena keserakahan itu tidak membawa kita, menghalangi kita masuk kerajaan surga. Ya, saya share screen, Anda lihat. Simpel ya, lihat nih. Nah, lihat ya, ini kan perkemahan mereka kan, perkemahan mereka yang padang gurun begitu kan. Terus tiba-tiba burung puyuh dari segala penjuru memenuhi padang pasir itu. Seluruh burung puyuh, Anda lihat betapa hebatnya berkat Tuhan itu datang. Dari kekeringan, dari tidak karu-karuan, ya, mereka tiap hari makan. Di padang gurun saya six pack ya, sekarang saya one pack. Ternyata memang padang gurun membuat badan saya jadi bagus. Tadi Pak HM Twin WhatsApp saya, ayo Pak Paul jangan makan malam. Iya, pengennya juga begitu, masalahnya istri saya masak enak sekali, kalau nggak tak makan kan rugi. Tadi bikin es buah, mau tak makan cuma semangkok aja, ini makan 3 mangkok es buah. Ya, repot memang ya, repot. Tapi saya nggak mau ya, saya nggak mau perutnya kayak Pak Gilbert. Saya mau six pack. Resolusi 2021. Resolusi ulang tahun six pack. Nanti ulang tahun depan saya six pack ya. Six pack lagi nanti. Aduh, nah ini coba saya lihat di padang gurun semua burung puyuh semua. Kalau dihitung ya, ada orang yang iseng hitung ya. Kalau itu tingginya itu ini ya, lebarnya 1 hari perjalanan atau 20-40 km, ada 2 hasta dan luasnya 32 km, maka ada sekitar satu, apa itu, nolnya 9, 1 miliar meter kubik burung puyuh, atau sekitar 1 triliun ekor burung puyuh. Ya, banyak banget itu memenuhi seluruh padang pasir itu ya. Burung puyuh sepanjang mata memandang burung puyuh semua. So, dulu papa saya ternak puyuh saja saya stres tiap hari makan. Padahal puyuhnya cuma ada 10.000 ya dulu ya puyuhnya ya, kecil-kecil 10.000. Saya ngasih makan sama gantian sama kakak saya, itu saya stresnya minta ampun itu. Ini nih 1 triliun saudara. Nggak kebayang bentuknya seperti apa dah. Tapi di situ, saudara, kalau Anda ngamatin, disitulah watak kita dicabut keluar semua. Dan kalau kita datang sama Tuhan minta ampun, diberesin. Kalau kita nggak datang sama Tuhan, kita keraskan hati, maka diperpanjang padang gurunnya. Ada 2 ya, kekering. Terlalu terjadi itu, lagi kering, nanti Anda akan mengeluh, keluh kesah. Hati-hati, diputar-putar loh. Istilahnya ya, orang sial terus. Anda tahu kalau orang lewati padang gurun, sial terus, enggak? Oke, bikin apa aja salah terus. Bikin apa aja nggak tambah bener, difitnah lah, di apalah, itu ada masa-masanya tuh. Ya, ingat hitungannya 4, 8, 12, ya 16, 20 tahun, atau 40 tahun.
Ya, berapa tahun ini Pak David. Selesai bentar lagi. Oke, responnya yang benar ya. Cabut lagi saat kekeringan. Jangan bersungut-sungut. Ya, supaya jangan ada api Tuhan itu keluar. Tabarah itu ya. Supaya jangan ada api-api keluar. Tapi kalau berkat datang juga jangan kita hardik. Jangan marah-marah, jangan respon kita yang benar pada gurun itu. Ya, begitu respon saya benar, Tuhan ampuni aku, Tuhan itu aku, Tuhan. Kita ampuni ada watak-watak jelek dalam hidup kita. Begitu kita selesai, terus tambah berat, nggak tambah berat, tapi cepat. Wah, tambah berat tuh, setahun terakhir itu kami berat sekali. Tetapi cepat sekali. Kita responnya cepat sekali. Ya, 3 tahun, kita muter-muter nggak karu-karuan, nabrak sini. Begitu saya bertobat, saya share sama Ana, dan Ana share, dan dia aminkan, oke kita mau bertobat. Setahun selesai, cepat sekali. Entah dengan cara yang aneh-aneh, yang ujuk-ujuk sampai kita tengok tatap muka. Ya, kok cuma gitu doang ya endingnya ya. Dari dulu kayak begitu. Nah, nanti Anda kan begitu tuh. Dah, kok cuma begitu doang endingnya. Nah, gitu ya. Tapi ada satu hal yang unik di padang gurun, ya, yaitu di Lukas 12 tadi ya, yang ayat 13 sampai 21. Di mana orang menimbun harta kekayaannya. Di padang gurun ada orang-orang ya yang tidak mau melepaskan keserakahan, dia timbun. Tuhan Yesus bilang apa? Itulah nasibnya orang-orang yang tidak mau menyimpan hartanya di sorga. Maka itu Anda harus berdiakonia. Karena diakonia itu adalah jawaban dari banyak sekali, saya nggak bilang semua ya, tapi banyak sekali masalah dalam hidup Anda akan selesai dengan diakonia. Bukan kasih Pak Pendeta, bukan. Bukan kasih ke saya, bukan. Tapi dengan diakonia, kasih makan orang miskin. Kalau Anda mau kasih ke saya senang. Tapi maksudnya adalah penekanannya diakonia. Diakonia. Penekanannya adalah diakonia. Prioritas. Ya. Loh, hamba-hamba Tuhan yang Anda lihat, ya di mana Anda berjemaat, mereka butuh makan. Tapi kalau hamba Tuhannya sudah pakai jam tangan 2,5 miliar, Anda udah nggak perlu kasih lagi. Cukup. Sekarang saatnya Anda untuk berdiakonia. Ya. Hamba-hamba Tuhan di pedesaan, Anda perlu support. Hamba-hamba Tuhan yang penginjilan, ya, Anda mulai cari informasi-informasi. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa. Support anak-anaknya kadang-kadang sampai tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah. Ya, Anda patungan, ayo supaya anaknya bisa kuliah. Itu ya. Support mereka semua hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu. Itu tugasnya kita semua. Nah, itu tugasnya kita semua untuk saling support. Nah, karena itu pemberitaan Injil, Anda support. Ya, itu namanya memberi minum kepada nabi, Anda akan dapat upah nabi. Ya, tapi kalau Anda kasih nabi yang pakai jam tangan 2,5 miliar, Anda nggak dapat apa-apa. Saya deh. Nah, cuma dapat pujian saja, dapat komplimen saja, dapat surat luar biasa. Waduh, segala berkat dari surga yang melimpah, ayat-ayat semua dikeluarin buat Anda. Anda dapatnya itu nanti. Nah, tapi kalau Anda memberkati hamba-hamba Tuhan di desa, orang-orang yang memberitakan Injil dengan ulet orang ya, Anda diberkati. Ketika Anda memberkati untuk apa namanya, diakonia, untuk panti-panti asuhan, untuk janda-janda yang miskin, ya, Anda akan diberkati. Ya, untuk orang-orang yang hidup di dalam pergumulan yang berat, itu Anda akan diberkati, karena itulah menyimpan harta di surga. Itu menyimpan harta di surga. Ya. Nah, itu melatihmu keluar, mencabut akar-akar keserakahan, mencabut akar-akar ketamakan. Kemarin saya kritik itu ya, tim lawyernya Pak Kacim, masa namanya tim advokasi MKC. Ya, tamak dong, saya bilang jangan, makanya berantem terus. Jangan diganti, namanya jelek, saya bilang diganti. Ganti. Akar-akar keserakahan, makanya kita jadi bertengkar satu sama lain. Pendeta-pendeta ribut, gegeran, pecah. Karena ada keserakahan. Ya, anak beranak, masalah warisan tadi ya. Oh, ini ya, masalah warisan saya cerita sedikit ya. Nah, sedikit saya warisan. Waktu itu orang tua kami semua gegeran masalah warisan. Saya bilang sama saya, jangan ikut-ikut nih. Jangan ikut-ikut.
Wah, itu kira-kira udah sampai laporan polisi semua ya. Bilang, jangan ikut-ikut nih. Jangan ikut-ikut. Kita ngomong anak kakak saya juga sepakat, tunggu saya ikut-ikut. Berdoa saja. Suatu ketika Oma tinggal di rumah kami ya. Oma saya itu umur 90 tahun tinggal di rumah kami. Saya datang. Benar-benar tulus, saya nggak ada maksud apa-apa ya. Karena lagi datang ya, main ke rumahku, ke rumah main. Terus dia kalau tidur, anak saya waktu itu masih kecil banget ya. Suka diselimutin sama anak saya itu, si Oma ini. Suka diselimutin si Oma ini. Oma ini lucu ya anak kamu yang perempuan itu ya, si Miracle itu ya, masih umur 3 tahun atau 4 tahun waktu itu, saya lupa itu. Nah terus suatu ketika udah malam, udah si Oma ini mau pulang ke rumahnya. Nah, saya bilang, Oma, duduk dulu Oma, kita mau sujud 12 kali. Gitu. Orang Cina kan suka sujud 12 kali. Barangkali nggak ketemu lagi. Dan memang itu terakhir kalinya kami ketemu Oma ya. Sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Kami sujud 12 kali. Wah, si Oma tuh ngomong macam-macam, saya nggak dengar. Wah, ngomong macam ini. Tiba-tiba sertifikat dikasihkan ke saya. Sertifikat yang ribut itu dikasihkan ke saya. Terus saya kasihkan ke si Mami. Ini loh, Mi. Nggak usah pakai ribut, nggak usah pakai lapor-lapor polisi. Gitu ya, nggak usah, hati kita nggak usah di sana, kita cukup. Waktu itu saya belum edan ya, waktu itu belum edan-edanan itu, masih benar itu. Nah, tetapi itulah yang terjadi. Ya nggak usah kita lapor-lapor segala macam, ngaduin saudara kita sendiri. Jadi Anda kalau yang punya masalah dengan masalah warisan, masalah apa, Anda berdoa. Ya, ikhlaskan, relakan, didoakan saja. Jangan ribut gara-gara itu. Banyak berdiakonia. Nanti semua yang menjadi hakmu akan Tuhan berikan. Bahkan Tuhan akan tambahkan. Ya, itu pesannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa berdiakonia dan lepaskan segala akar-akar keserakahan, ketamakan dalam hidup. Memiliki tabungan di sorga. Haleluya. Kita akan berdoa untuk